Perkenalkan, saya Nika Nani Pramesti selaku moderator yang pada hari ini akan menemani kalian di sesi pengenalan divisi kelompok studi kewirausahaan muda. Nah, memasuki acara selanjutnya, yaitu acara utama kegiatan mentoring KSKM 2025. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan sedikit nih CV dari pemateri keren kita pada hari ini. Bagi yang bertugas dipersilakan. Baik, pemateri kita pada hari ini adalah Kak Rizka Bunga Rosmalia Putri atau biasa disapa Kak Bunga. Kak Bunga ini merupakan mahasiswa aktif program studi S1 akuntansi dengan pengalaman organisasi, kompetisi, dan pengabdian masyarakat, serta masih meraih banyak prestasi di kegiatan atau di kompetisi esai. Kemudian Kak Bunga merupakan mahasiswa Universitas Jember yang aktif dari tahun 2022 hingga saat ini. Kak Bunga juga memiliki beberapa pengalaman kerja dan salah satunya adalah pengalaman kerja di kantor akuntan publik Habib Basusni dan rekan sebagai junior auditor. Kemudian Kak Bunga juga memiliki beberapa pengalaman organisasi seperti di KSKM sebagai kepala bagian pengembangan dalam bidang penelitian dan pengembangan. Kemudian Kak Bunga juga menjadi anggota kelompok studi ekonomi Islam sebagai staf di Departemen Research dan Implementation. Kemudian Kak Bunga juga memiliki beberapa pengalaman kepanitiaan seperti di acara CXGIF dan juga di acara Business Show KSKM tahun 2024. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Kemudian Kak Bunga juga memiliki beberapa pengalaman di bidang public speaking seperti menjadi pemateri di kegiatan Open Recruitment KSKM tahun 2024 dan menjadi talent dalam video bincang singkat ekonomi Islam transaksi syariah. Kak Bunga juga menjadi anggota pendukung di PPK Ormawa HMJA dan Kak Bunga juga memiliki beberapa prestasi seperti menjadi delegasi di Perth dan juga juara 3 kompetisi debat di KSEI event dan masih banyak lagi. Kemudian Kak Bunga juga memiliki beberapa sertifikasi dan publikasi, yaitu sertifikasi data analitik dan juga publikasi di Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia dan Journal of Community Environment. Wah, itu dia ya, keren banget nih pemateri kita hari ini. Banyak sekali nih pengalaman dan juga publikasi menarik dari Kak Bunga yang bisa kita contoh ke depannya. Oke, langsung saja kita sambut Kak Bunga yang akan membawakan materi tentang sejarah divisi KSKM. Halo Kak Bunga. Halo Kak Niken. Halo Kak, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Niken gimana? Alhamdulillah baik juga Kak hari ini. Nah, gimana nih Kak Bunga? Apakah Kak Bunga sudah siap untuk memberikan materi mengenai divisi KSKM kepada anggota muda KSKM 2025? Sudah dong, siap dong. Wah, kelihatannya nih Kak Bunga udah nggak sabar juga nih untuk bagiin materinya. Baik, jika Kak Bunga sudah siap, kepada Kak Bunga dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Calon-calon AM yang semangat banget ya kayaknya hari ini. Mungkin mumpung kalian pada semangat semua, langsung aja kali ya aku paparkan terkait sejarah divisi KSKM ya. Di next. Oke guys, jadi yang pertama-tama yang bisa aku sampaikan terkait sejarah divisi KSKM adalah latar belakang pembentukan divisinya. Jadi di sini pada awalnya KSKM sejak 4 Desember tahun 1999, sejak awal itu UKM KSKM ini tuh masih berfokus kepada konseptual kewirausahaannya. Jadi ibarat kalau misal itu mata kuliah atau pembelajaran, KSKM ini tuh masih ujian daripada ke implementasinya. Jadi kayak didominasi lebih ke teorinya daripada ke implementasinya. Kemudian karena hal itu eh, kakak-kakak demisioner kita terdahulu yang sungguh luar biasa kreatif itu tidak tinggal diam sehingga mereka merasa resah dan menginisiasi adanya pembentukan divisi-divisi KSKM hingga divisi-divisi KSKM saat ini. Begitu.
Begitu ya, teman-teman. Kemudian mungkin kita bisa lanjut ke tujuan dari pembentukan divisi KSKM di sini. Boleh dilanjut? Oke, jadi ada beberapa tujuan pembentukan divisi. Seperti tadi sudah aku silunya, itu lebih berfokus pada konseptualnya daripada ke praktiknya. Maksudnya lebih, mungkin dulu ada praktiknya, tapi lebih didominasi oleh teoritisnya. Nah, maka dari itu, em, maka dari itu dibentuk divisi-divisi yang hingga saat ini ada untuk atau sebagai wadah dari para anggota muda KSKM untuk menyalurkan, menyortir, dan mengkategorisasi ide-ide yang sudah muncul dari hasil diskusi-diskusi tadi. Kemudian, tidak hanya itu saja tujuannya, kita tahu bahwa KSKM itu adalah UKM yang grand topiknya itu adalah kewirausahaan. Dan kewirausahaan itu seharusnya lebih didominasi oleh implementasi atau praktik kewirausahaannya. Bagaimana kita nantinya harus bisa menguasai skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi wirausaha muda, bukan? Maka dari itu, KSKM ini hadir untuk menjadi wadah bagi para mahasiswa yang mencalonkan dirinya sebagai anggota muda di KSKM untuk mendapatkan atau untuk mengasah sifat-sifat dan skill-skill atau minat maupun niat kewirausahaannya mereka begitu. Struktur dan pembagian divisi. Jadi di dalam divisi KSKM itu awalnya itu berjumlah 5 divisi. Kalau sekarang kan cuma 4 divisi ya. Salah satu divisi yang ditiadakan saat itu, aku sebenarnya udah lupa tahun berapa itu ditiadakan, tapi yang pasti alasannya kenapa divisi reseller itu ditiadakan adalah karena kita tahu bahwa reseller itu identik dengan membeli barang, jadi kemudian dijual kembali dengan margin keuntungan tertentu yang sudah ditentukan. Sedangkan kewirausahaan itu prinsip utamanya adalah berkaitan dengan berkarya. Jadi, divisi reseller ini ditiadakan mungkin karena sedikit kurang sesuai dengan prinsip kewirausahaan tadi. Karena di sini kan kita di KSKM, kita akan berproses untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menjadi wirausaha muda, guys. Maka dari itu, divisi reseller ini ditiadakan begitu. Sehingga pada saat ini divisi-divisi yang tersisa adalah divisi kuliner, divisi kerajinan tangan, divisi agribisnis, dan divisi fashion. Begitu guys. Lanjut Kak. Nah, selanjutnya ini pada awalnya pembagian struktur itu masih terdiri dari koordinator, kemudian ada sekretaris divisi, bendahara divisi, dan anggota divisi. Berbeda dengan KSKM, divisi struktur divisi saat ini ya teman-teman. Kalau sekarang itu untuk anggota divisinya ini dibagi menjadi dua departemen. Ada yang departemen marketing and communication atau disebut Markom. Kemudian ada departemen produksi. Koordinator divisi itu bertugas untuk memimpin dan mengawasi jalannya divisi, jalannya kegiatan divisi. Kemudian tugas dari sekretaris divisi itu adalah berkaitan dengan pencatatan, pendokumentasian terkait surat menyurat dan kegiatan administrasi lainnya yang sewaktu-waktu akan diperlukan. Kemudian untuk bendahara itu tugasnya ya adalah untuk mencatat pengeluaran, pemasukan dan laba dan rugi dari kegiatan jual menjual beli dari divisi KSKM tadi. Kemudian untuk anggota divisi, Departemen Markom itu bertugas untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan marketing. Marketing di sini adalah contohnya adalah seperti mempersiapkan poster untuk promosi dan kegiatan yang sejenisnya. Kemudian untuk Departemen Produksi
Departemen produksi sendiri itu mengurus hal-hal berkaitan dengan produksi. Jadi ketika Departemen Markom telah memberikan desain atau ya memberikan contoh atau seperti prototipe dari desain produk yang kalian tentukan, Departemen Produksi ini bertugas untuk mengeksekusinya, untuk merealisasikannya, begitu guys. Mungkin bisa dilanjut, Kak? Oke, selanjutnya hasil output yang dihasilkan. Dari proses pembelajaran yang berkelanjutan, tiap divisi berhasil menciptakan berbagai ide, produk, dan proyek, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh produk dari tiap divisi. Nah, ini beberapa contoh dari eh, tiap divisi ya, produk-produknya yang tahun lalu bahkan tahun-tahun sebelumnya. Yakni yang pertama itu ada divisi kerajinan tangan. Biasanya mereka itu bikin sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan dengan tangan, bukan ya, bukan tangan ya, kayak handmade gitulah ya. Biasanya itu ada gelang-gelang manik dan strap phone. Kemudian kalau kuliner itu ada pudel, puding sedot, kemudian ada churros dan kebab. Kemudian untuk fashion sendiri itu ada bucket hat, tote bag, sama obi belt. Dan agribisnis itu biasanya ada Terra Glass, Mini Decoplan. Tapi di sini contoh ini bukan berarti kita itu membatasi ya teman-teman. Kalian bisa berinovasi sekreatif mungkin untuk produknya. Kalian bisa tambahin sentuhan keunikan yang lebih, bahkan lebih wah daripada ini, begitu guys. Sehingga jangan lupa juga buat disesuaikan dengan tren pasar saat kalian menjadi anggota divisinya ya. Jangan lupa riset pasarnya juga untuk menentukan produk yang dihasilkan dan akan kalian pasarkan ini, begitu. Bisa dilanjut? Selanjutnya ada perjalanan dan perkembangan divisi. Kehadiran divisi-divisi ini turut mendukung munculnya brand internal KSKM yakni One Brand yang menjadi identitas kolektif untuk berbagai produk yang dihasilkan. Dalam perkembangannya, beberapa perubahan dan penyesuaian dilakukan seiring dengan kebutuhan dan situasi. Jadi dulunya karena divisi KSKM itu ada 5, jadi mereka itu membentuk suatu brand internal yang namanya One Brand. Tapi sekarang karena divisi reseller itu udah ditiadakan ya teman-teman, sehingga menyisakan kuliner, fashion, kerajinan tangan, dan agribisnis saja, maka One Brand ini nih mengalami perubahan. Aku lupa terkait tahunnya, kapan tepatnya One Brand ini berubah. Tapi untuk sekarang One Brand ini diubah menjadi CAF. Kalau kalian tahu pasti bisa di-follow ya Instagram CAF untuk KSKM-nya sendiri. CAF itu adalah kependekan dari Culinary, Handicraft, um, Agribusiness and Fashion. Jadi kayak gitu. CAF ini sendiri itu adalah suatu wadah untuk produk-produk dari divisi, semua divisi kalian masing-masing, mulai dari kuliner sampai fashion tadi. Jadi CAF ini sebagai tempat mempromosikan ya teman-teman, tempat em, seperti ibaratnya etalase buat produk-produk kalian gitu. Dan nantinya di setiap divisi kalian bakal punya koordinator CAF sendiri yang bakal bantu buat mempromosikan produk-produk kalian di CAF. Begitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada proses pemilihan divisi. Kayaknya ini penting ya. Jadi kalau dulu anggota itu dianjurkan memilih divisi berdasarkan minat, kemampuan, dan kebutuhan pribadi. Kemudian pada awalnya anggota diberi kebebasan untuk mengikuti lebih dari satu divisi. Namun sistem ini kemudian mengalami perubahan pada periode-periode berikutnya. Jadi untuk poin pertama itu sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman. Namun untuk poin kedua, anggota diberi kebebasan untuk mengikuti lebih dari satu divisi. Ini tuh sekarang itu dibatasi hanya menjadi satu divisi saja. Jadi anggota itu nanti dalam proses penempatannya, kayaknya ini sebelum kalian mendaftar, saat kalian mendaftar itu sudah diberi form ya, ya Kak Panitia, diberi form untuk memilih apa divisinya sesuai minat ya. Sudah atau belum? Izin menjawab, Kak. Untuk formnya itu dibagikan besok. Oh ya, oke.
Ya, jadi besok itu setelah waktu kalian dibagikan formnya, nanti kalian bakal, kalau dulu sih ya, kalau tahun lalu itu anggota muda itu akan diberikan form yang isinya dalam pemilihan divisinya itu menggunakan metode skala Likert gitu. Skala Likert itu jadi kalian bisa milih untuk urutan pertama itu adalah divisi yang benar-benar kalian pengen ikutin atau pengen jadi anggota di sana. Satu, dua, tiga, sampai empat. Satu untuk yang paling banget kalian pengenin, dan empat itu yang paling kalian nggak pengen. Jadi kayak diurutin kayak gitu pemilihannya. Kalian ya tentu saja bisa milih dari satu, tapi kalau jadi anggota, ya berarti harus jadi anggota satu divisi saja, kayak gitu guys. Nanti setelah sudah masuk semua datanya, pengurus itu nanti bakal menempatkan kalian di salah satu divisi dengan beberapa pertimbangan tertentu. Begitu guys. Oke, next. Oke, sebelum aku tutup nih ya, ini nyinggung terkait penempatan divisi ya, terutama ini untuk AM, anggota muda. Jadi, nanti dimanapun kalian ditempatkan, di divisi manapun kalian ditempatkan, kesempatan kalian untuk belajar itu sama semua, setara guys. Jadi, di sana kan kalian bakal sama-sama belajar untuk menjadi wirausaha muda dan praktiknya atau kegiatannya dari mulai brainstorming produk hingga nanti penjualan, pemasaran, bahkan penutupan penjualan dan pemasaran itu sama semua. Jadi aku berharap kalian nantinya bisa menerima apapun hasilnya dan kalian juga harus semangat buat ngejalanin selama satu periode ini. Oke, mungkin dari aku itu aja, Kak Niken. Mungkin aku kembalikan ke Kak Niken ya. Terima kasih. Oke, sebelum aku tutup nih ya. Oke, sebelum aku tutup nih ya. Ini nyinggung begitu guys. Oke, next. Oke, sebelum aku tutup nih ya, ini nyinggung terkait penempatan divisi ya, terutama ini untuk AM, anggota muda. Jadi, nanti dimanapun kalian ditempatkan, di divisi manapun kalian ditempatkan, kesempatan kalian untuk belajar itu sama semua, setara guys. Jadi, di sana kan kalian bakal sama-sama belajar untuk menjadi wirausaha muda dan praktiknya atau kegiatannya dari mulai brainstorming produk hingga nanti penjualan, pemasaran, bahkan penutupan penjualan dan pemasaran itu sama semua. Jadi aku berharap kalian nantinya bisa menerima apapun hasilnya dan kalian juga harus semangat buat ngejalanin selama satu periode ini. Oke, mungkin dari aku itu aja, Kak Niken. Mungkin aku kembalikan ke Kak Niken ya. Terima kasih. Wah, disampaikan terima kasih nih kepada Kak Bunga atas pemaparan materinya. Seru banget ya dengar cerita dan sejarah divisi KSKM dari masa ke masa. Kayak tadi tuh kita jadi tahu kalau dulunya ada divisi reseller yang kemudian dihapuskan gitu. Kemudian juga tadi ada One Brand yang sebagai brandnya KSKM juga dirubah gitu. Tentunya ini merupakan salah satu wawasan yang harus diketahui atau harus dimiliki oleh kita selaku anggota KSKM. Wah, seru banget sih ya. Tadi sesi pemaparan materi dari Kak Bunga, kemudian sesi tanya jawab juga bersama Kak Bunga. Ini menambah wawasan kita ya sebagai anggota KSKM, apalagi buat teman-teman anggota muda. Nah, jadi mungkin saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Bunga sudah memaparkan materi mengenai sejarah divisi dan juga menjawab pertanyaan dari anggota muda pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Bunga. Sama-sama. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita bakalan kenalan lebih dalam lagi sama masing-masing divisi nih. Nah, pada sesi ini kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari para penanggung jawab divisi. Nah, untuk pemaparan divisi yang pertama adalah pemaparan dari divisi kuliner nih, di mana penanggung jawabnya adalah Kak Ayla. Halo Kak Ayla. Halo, Halo Kak Ayla, gimana nih kabarnya Kak?
Udah Baik, siap baik. belum Kak Ayla? Udah siap belum Kak Ayla untuk jelasin mengenai divisi kuliner ke AM kita? Banget dong. Nah, kalau Kak Ayla udah siap, buat Kak Ayla dipersilahkan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ailawati selaku PJ dari Divisi Kuliner KSKM 2025. Langsung saja kita masuk ke materi. Untuk yang pertama, yaitu arti logo dari divisi kuliner. Logo divisi kuliner berbentuk dari gabungan elemen daging, topi, dan peralatan masak. Daging mempunyai makna sebagai hasil produksi divisi dan menandakan outputnya adalah produk kuliner. Sedangkan topi melambangkan rasa profesionalisme serta menjaga kebersihan produk dalam memproduksi produk divisi. Dan peralatan masak sendiri melambangkan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Next, Kak. Divisi kuliner merupakan salah satu dari 4 divisi yang ada di KSKM. Divisi kuliner merupakan divisi yang kegiatannya berhubungan dengan dapur atau masakan, bergerak di bidang makanan dan minuman, serta produk yang dapat dikonsumsi, baik yang sudah ada di pasaran maupun produk yang hadir dengan inovasi baru, dan memberlakukan sistem pre-order. Divisi kuliner periode 2023 beranggotakan 15 orang dan semua kegiatan dalam divisi kuliner dilakukan secara offline. Hal tersebut menjadi dampak baik dalam mempererat hubungan antar anggota sehingga semua anggota dapat berperan aktif dalam divisi. Next. Nah, ini produk divisi periode 2023 yaitu ada kebab manis dan kebab asin. 2024, sorry. Nah, untuk struktur organisasi, yaitu yang pertama ada kepala divisi, yaitu Iza Alia, dan sekretaris divisi Nabila Audia Maladewi, bendahara divisi, yaitu Syahira Afnin Nugroho, dan koordinasi CAP, yaitu Naila Amelia Himarosa. Next, Kak. Untuk Departemen Markom, yaitu Kepala Departemen Markom, yaitu M. Ilham Ardiansyah, dan anggotanya yaitu Devina Dwi Wardianti, Christine Amalia Syahbana, Yulia Sabdarani, dan Niken Rani Pramasti. Selanjutnya, yaitu Departemen Produksi, yaitu Kepala Departemen Produksi ada Adelia Sasabila dengan anggota Sheila Agista Luciana Dewi, dan Kania Cahyaningrum, Aurel Aulia Pramesti, Reza Aulia Fadila, Nurdiana Maulida, dan Arini Dina Faiz. Next. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh divisi kuliner yaitu yang pertama bazar dan car free day, yang kedua ada produksi, yang ketiga ada penjualan, dan yang terakhir yaitu bonding via Zoom. Untuk pencapaian dari divisi kuliner sendiri yaitu menjadi divisi dengan penjualan terbanyak dan mendapatkan banyak pengalaman baru dalam bidang kuliner. Kendalanya sendiri yaitu pertama, sulit menemukan bahan baku dan pemasok lainnya dengan harga yang relatif murah. Yang kedua, yaitu sulit menentukan hari dan tanggal untuk melakukan kegiatan produksi karena jadwal yang berbenturan antar masing-masing anggota. Untuk solusi dari kendala ini, yang pertama yaitu cari bahan baku jangan cuma di satu tempat aja, tapi di berbagai tempat untuk melihat perbandingan harga. Terus coba buka relasi sama banyak pemasok, siapa tahu nemu harga murah dengan bahan bakunya yang bagus. Tapi kalau dari kalian nggak nemu itu, kalian tuh bisa minta bantuan saya selaku PJ dan juga kakak-kakak pengurus. Untuk solusi yang kedua yaitu kalian tuh bisa buat peraturan yang disepakati di awal, kayak tiap produksi hanya boleh izin dengan alasan yang jelas seperti itu. Dan juga ada konsekuensinya kayak masing-masing, jadi semua tuh bisa merasa punya tanggung jawab yang harus dilakukan. Kayak seumpama nih yang nggak ikut itu bisa kayak apa yang beli bahan bakunya atau juga yang bisa yang jual produk divisinya, jadi seperti itu. Next, Kak. Motivasi dan harapan.
Untuk motivasinya dan harapannya sendiri yaitu menjadi divisi yang tetap menjunjung kekeluargaan dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seluruh anggota divisi dapat berkontribusi aktif dalam seluruh kegiatan divisi, menghadirkan produk yang baik, kreatif, unik, dan memiliki target luas di pasaran. Diharapkan divisi kuliner menjadi wadah bagi anggota kuliner untuk mengupgrade skill memasak. Next. Nah, alasan harus masuk divisi kuliner. Yang pertama, masuk divisi kuliner itu bukan cuma soal masak-masak, tapi soal jadi bagian penting dari sebuah pengalaman organisasi yang berkesan dan penuh tantangan seru. Yang kedua, mendapat pengalaman berwirausaha dalam ruang lingkup kuliner. Yang ketiga, bisa mengupgrade skill memasak dan kreativitas. Yang terakhir, suasana tim di dapur dan tim markom seru dan kompak. Next. Nah, ini dia dokumentasi dari divisi kuliner periode 2024. Ayo gabung di divisi kuliner. Kami tunggu ya di divisi kuliner. Terima kasih. Nah, itu ya tadi penjelasan mengenai divisi kuliner lebih dalam lagi nih. Kita jadi tahu nih, ternyata di divisi kuliner tuh ada tantangan-tantangan yang memang dihadapi nih sama anggota dari divisi kuliner. Wah, keren banget ya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Kak Ayla sudah mengenalkan divisi kuliner lebih dalam lagi kepada anggota muda kita. Selanjutnya, kita memasuki divisi yang kedua, yaitu divisi agribisnis, di mana penanggung jawab divisi agribisnis ini adalah Kak Sheila. Wah, di mana nih Kak Sheila? Halo Kak Sheila. Halo Kak Niken. Wah, gimana nih Kak Sheila kabarnya? Baik, Kak? Baik, alhamdulillah. Gimana Kak Sheila udah siap belum untuk memaparkan materi tentang agribisnis nih ke AM? Udah siap dong. Yuk, kita mulai. Mulai aja, Kak sih. Oke, untuk Kak Sheila dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Gistalusyan Dewi selaku PJ Divisi Agribisnis KSKM 2025. Bisa di next. Oke, pertama di sini ada arti logo dari agribisnis ya. Agribisnis itu logonya kan kaktus. Di sini kaktus itu melambangkan karakter yang mudah beradaptasi dan tumbuh di mana saja, serta memiliki tingkat daya tahan yang tinggi. Di sini kaktus dimaknai sebagai bentuk ketahanan, keteguhan, dan juga kegigihan. Alasan kaktus digunakan sebagai logo dalam divisi agribisnis yakni sebagai citra bahwa divisi ini tuh bergerak di dalam bidang pertanian atau perkebunan. Bisa di next. Oke, divisi agribisnis. Agribisnis sendiri berasal dari kata agri, agrikultur, yang berarti pertanian, dan kata bisnis yang berarti bisnis atau usaha yang berorientasi profit. Intinya, agribisnis dimaknai sebagai kegiatan bisnis terkait pertanian atau pembudidayaan. Nah, objek dari agribisnis dapat berupa tanaman, hewan, ataupun organisme lainnya. Divisi agribisnis merupakan salah satu dari 4 divisi yang ada di dalam KSKM. Divisi agribisnis ini bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, di mana divisi agribisnis ini beranggotakan 15 orang yang di dalamnya pembentukan divisinya itu ada dua departemen, yakni Departemen Produksi dan Departemen Marketing and Communication atau Markom. Bisa di next. Nah, ini ada produk divisi agribisnis tahun lalu. Ada ini produknya mie Decoplan, ada yang Potulaka sama Lilliput. Yang merah ini adalah Potulaka, yang hijau ini adalah Lilliput. Nah, ini adalah struktur divisi agribisnis tahun lalu, di mana kepala divisinya yaitu Diva Esa Syafira, dengan sekretaris divisi Haliza Afni Alafia, bendahara divisi Jalila Nur Rahmah, dan koordinator
koordinator CAF-nya yaitu Apriliza Zaizafun Habibah. Oke, next. Lalu ada Departemen Markom dengan kepala Departemen Markomnya yaitu Intan Naswa Salsabila, ada dengan anggota Alia Arianti, Gabriela Ayu Veronica, Sabila Tri Amalia, dan juga Vina Erliana. Next. Lalu ada Departemen Produksi dengan kepala Departemen Muhammad Sodik Sucahyo dengan anggota Takia Ayu Suciati, Laili Fatimatul Febrianti, Putri Nur Fadila, Perla Meitasari, Puratul Aini, dan juga Wulan Humairo. Oke, next. Nah, di sini ada kegiatan divisi dari divisi agribisnis. Jadi yang pertama itu mencari vendor bahan-bahan produk. Yang kedua, memproduksi produk secara bersama-sama. Yang ketiga, melakukan penjualan dan juga promosi produk secara online menggunakan media sosial. Yang keempat, yaitu menjual secara offline di event bazar dan juga Car Free Day. Next. Oke, di sini ada pencapaian dari divisi agribisnis. Yang pertama, menjalin relasi dan kerjasama antara pihak internal maupun eksternal. Yang kedua, yaitu meningkatkan penjualan dari periode sebelumnya. Dan yang ketiga, yaitu menambah pengetahuan dan insight baru tentang agribisnis. Slide next. Nah, jadi di divisi agribisnis terdapat beberapa kendala. Yang pertama yaitu ada kekurangan SDM. Yang kedua, perbedaan jadwal kuliah tiap anggota sehingga sulit untuk menyesuaikan waktu untuk produksi. Nah, dari kedua ini tuh bisa kita bisa ngasih solusi yaitu dengan membagi tugas timnya itu secara spesifik dan adil sesuai dengan minat dan juga kemampuan anggota. Jadi kita juga bisa menerapkan sistem shift atau rolling jadwal di mana anggota yang bisa hadir lebih dulu itu bisa membantu untuk memulai produksi terlebih dahulu. Terus juga kita bisa membuat jadwal tetap mingguan yang sudah disepakati oleh semua anggota dari awal periode. Jadi nanti kalau nggak hadir bisa diberlakuin denda gitu. Untuk yang ketiga yaitu vendor tanaman yang terbatas di Jember. Jadi untuk solusinya mungkin kalian bisa memperluas untuk pencarian vendornya itu lewat marketplace online seperti Shopee, Tokopedia atau platform khusus pertanian. Dan juga bisa melakukan kerjasama dengan tani lokal atau komunitas urban farming yang ada di Jember. Dan kalian juga bisa untuk memulai membibit sendiri, menanam sendiri secara mandiri untuk tanaman yang mudah tumbuh dan banyak peminatnya. Jadi nanti kita dari pengurus juga bakal dibantu. Next. Selanjutnya ada motivasi dan harapan. Yang pertama yaitu bisa membangun hubungan baik antar anggota. Kedua, bisa terus belajar tentang agribisnis. Dan yang ketiga yaitu bisa membuat produk yang lebih kreatif dan juga inovatif. Sadina, alasan harus masuk divisi agribisnis. Jadi masuk agribisnis itu seru banget karena di agribisnis kita bakal dapat banyak pengalaman dan juga pengetahuan baru yang terutama di bidang agribisnis kan, dan juga mengenai tanaman-tanaman yang jenisnya itu ada banyak banget. Jadi kita bisa sambil terus belajar soal ilmu baru yang ada di agribisnis. Di agribisnis kita juga bisa mengembangkan dan juga mengkreasiin tanaman itu sesuai dengan keinginannya kita. Agribisnis itu bukan hanya tentang tanaman aja loh, ada banyak hal lain yang bisa kalian explore di agribisnis ini.
selain tanaman kayak pertanian, peternakan, perikanan, dan kalian tuh di agribisnis bisa menentukan bareng-bareng sama teman divisinya untuk fokus di bidang yang mana gitu. Jadi, yuk join agribisnis. Jadi next, ini ada beberapa dokumentasi dari kegiatan divisi agribisnis tahun lalu. Bisa divisi. Yuk gabung bersama divisi agribisnis. Kami tunggu di divisi agribisnis ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Sela. Tadi penjelasan mengenai divisi agribisnis. Jadi kita nih jadi tahu nih kalau ada arti logonya divisi agribisnis dan keseruan-keseruannya juga. Dan masih banyak lagi yang tadi udah dijelasin nih sama Kak Sela. Saya ucapkan terima kasih ya Kak kepada Kak Sela sudah mengenalkan divisi agribisnis lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya kita memasuki divisi yang ketiga, yaitu divisi kerajinan tangan. Di mana penanggung jawab divisi kerajinan tangan ini adalah Kak Audi. Di mana ya Kak Audi? Halo Kak Audi. Halo Kak Niken. Wah, gimana nih? Udah siap belumnya? Siap banget dong Kak Niken. Oke, kalau Kak Audi udah siap, eh, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Audi Septiaska Putri atau bisa dipanggil Audi. Di sini aku sebagai penanggung jawab Divisi Kerajinan Tangan tahun 2025. Mungkin bisa di next. Oke, di sini aku bakal jelasin arti logo dari kerajinan tangan ya. Jadi logo divisi kerajinan tangan itu sendiri dilambangkan dengan penggabungan outline antara telapak tangan dengan ganggang gunting. Maknanya itu menggambarkan produk dari divisi kerajinan tangan yang dirakit dengan buatan tangan sendiri serta dengan bantuan peralatan, yaitu mungkin gunting. Bisa di next. Nah, divisi kerajinan tangan itu merupakan salah satu dari keempat divisi di KSKM yang berfokus untuk meningkatkan kemampuan atau kreativitas anggota muda di bidang kerajinan tangan. Divisi kerajinan tangan juga menciptakan suatu produk dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibuat oleh tangan kita dan memiliki nilai pakai sehingga layak untuk dijual. Di divisi kerajinan tangan juga melakukan kegiatan penjualan produk berupa karya dari anggota muda itu sendiri dengan sistem pre-order atau PO. Bisa di next. Nah, berikut ini merupakan produk dari divisi kerajinan tangan tahun lalu, yaitu tahun 2024, berupa strap phone. Bisa di next. Nah, ini adalah struktur divisi dari divisi kerajinan tangan, yaitu Kepala Divisi Agista Berliana, dengan Sekretaris Divisi Nur Ailawati, Bendahara Divisi Fikih Zainur Rahmatika, dan Koordinasi CAF, yaitu Anisti Sinta. Next. Di Departemen Markom, ada Kepala Departemen Markom, yaitu Katerina Putri Agustin, dengan anggotanya, yaitu Audi Septiaska Putri, Nike Kurnia Rahmadani, Kusnia Alfiatur Rohma, dan Adinda Putri Maharani. Next. Kemudian ada Departemen Produksi, dengan Kepala Departemen Produksi, yaitu Cynthia Intan Maharani, dengan anggota Departemen Produksi, ada Lupita, Yuven Maria Clarencia, Nia Lutfiana, Safira Aisyah Anjani, Desi Ratnasari, dan Intan Dwi Meilani. Next. Nah, jadi kegiatan di divisi kerajinan tangan sendiri itu yang utama adalah produksi, di mana produksi dilakukan setelah melakukan open order atau PO, di mana PO dilakukan setiap hari Kamis sampai dengan Minggu. Divisi KT atau kerajinan tangan itu beberapa kali juga sudah mengikuti bazar
Di antaranya itu ada bazar yang diadakan oleh HMJA di KCM, terus ada bazar di CFD di Alun-Alun Jember, dan bazar PPMB FEB. Next. Nah, untuk pencapaian di divisi kerajinan tangan itu, yang pertama, pernah melakukan kolaborasi dengan BEM FEB dengan judul Craft Your Style, merangkai strap phone dan beads bracelet. Yang kedua, divisi kerajinan tangan itu dapat mencapai target penjualan yang telah ditentukan selama satu periode. Next. Nah, berikut ini adalah kendala dari divisi kerajinan tangan tahun lalu. Jadi, kendala yang dihadapi itu saat proses produksi adalah kurangnya anggota yang bisa hadir karena adanya jadwal kuliah yang berbenturan. Hal ini membuat proses produksi berjalan sedikit lebih lambat, namun masih bisa diatasi dengan bantuan anggota lain yang hadir dan ikut membantu jalannya produksi. Next. Nah, motivasi dan harapannya, semangat terus buat divisi kerajinan tangan, karena nggak semua orang itu punya tangan sekreatif kalian, jadi kita harus bangga dong. Terus bikin hal-hal kreatif, unik, dan juga kece pastinya. Harapan untuk divisi kerajinan tangan ke depannya, semoga bisa lebih selektif dalam memilih produk. Akan lebih baik jika produk yang dipilih itu bukan sekedar ikut tren sesaat, tetapi juga punya nilai jual yang tahan lama dan tetap diminati kapanpun. Karena tahun kemarin kita sempat mengalami penurunan minat karena produk yang dipilih itu terlalu bergantung pada tren yang cepat memudar. Akhirnya penjualan itu pun ikut menurun karena kurangnya peminat. Untuk divisi kerajinan tangan periode ini, harapannya bisa lebih fokus dan konsisten sehingga target yang ditetapkan tidak hanya tercapai, tapi juga bisa melampaui hasil dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan kerjasama tim yang solid dan juga strategi yang lebih matang, semoga divisi kerajinan tangan ini bisa terus berkembang. Next. Berikutnya adalah alasan teman-teman harus masuk divisi kerajinan tangan. Jadi masuk divisi kerajinan tangan tuh seru banget guys, apalagi untuk teman-teman yang suka bikin sesuatu dari hal-hal kecil dan pengen nunjukin sisi kreatif teman-teman. Di sini tuh cocok banget karena di sini nggak cuma soal bikin karya doang, tapi kita juga belajar kerja bareng, sabar ngadepin proses dan ngerasain puasnya pas karya teman-teman udah jadi dan banyak juga peminat. Pokoknya cocok banget buat teman-teman yang pengen belajar sambil nyalurin hobi kreatif. Jadi jangan ragu buat masuk divisi kerajinan tangan ya. Next. Nah, ini adalah dokumentasi dari divisi kerajinan tangan tahun 2024. Next. Yuk gabung bersama divisi kerajinan tangan karena kami tunggu kalian di divisi kerajinan tangan. Terima kasih. Wah, itu tadi ya penjelasan dari Kak Audi mengenai divisi kerajinan tangan. Kita jadi tahu nih, ternyata di divisi KT itu ada suka duka, tantangan. Tapi anggota KT juga bisa menemukan solusi nih dari tantangan yang dihadapi. Dan masih banyak lagi ya yang dijelasin sama Kak Audi tadi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Audi sudah mengenalkan divisi kerajinan tangan lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya, tanpa berlama-lama nih, kita masuki ke divisi yang terakhir nih, yaitu divisi fashion, di mana penanggung jawab divisi fashion adalah Kak Dasila. Di mana ya Kak Dasila? Halo Kak Dasila. Halo Kak Niken. Wah, semangat banget nih ya Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak Niken gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Nah, kalau gimana nih Kak Dasila, udah siap belum untuk memaparkan materi mengenai divisi fashion lebih dalam lagi kepada Siap banget anggota-anggota? dong Kak. Oke, kalau Kak Dasila sudah siap, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kenalin namaku Dasila Dia Ramadita. Kalian bisa panggil aku Dita. Di sini aku selaku penanggung jawab divisi fashion KSKM tahun 2025 ingin sedikit menyampaikan materi terkait divisi fashion. Bisa di next?
Oke, untuk poin yang pertama itu arti logo. Jadi logo fashion di sini dilambangkan dengan mesin jahit sebagai peralatan utama dalam proses produksi yang berfungsi untuk menyatukan beberapa potongan kain menjadi satu kesatuan agar mempunyai nilai guna. Nah, logo mesin jahit sendiri mempunyai makna untuk merekatkan ide dan inovasi dari setiap anggota yang dirangkai untuk menciptakan sebuah produk fashion yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing dengan produk-produk lain. Bisa di next. Nah, divisi fashion sendiri dapat diartikan sebagai gaya pakaian yang dikenakan pada tubuh untuk melindungi ataupun memperindah penampilan. Umumnya, fashion digunakan sebagai ungkapan dari ekspresi ataupun selera setiap pribadi dengan tujuan untuk menunjang penampilan agar terlihat lebih menarik dan menambah kepercayaan diri. Nah, divisi fashion merupakan salah satu divisi dalam KSKM yang berfokus di bidang pendukung fashion dan penunjang penampilan, baik produk yang sudah ada di pasar ataupun produk inovasi baru. Nah, selain melakukan produksi, divisi fashion itu juga membantu memberikan tips and trick mengenai mix and match outfit yang sedang trendy saat ini. Bisa di next. Ini ada produk dari divisi fashion tahun lalu, yang mana produknya itu Obi Belt, teman-teman. Jadi di sini kami memproduksi dua warna, yaitu warna pink dan juga warna dark gray. Next. Nah, untuk struktur organisasinya sendiri itu ada inti ya teman-teman, di mana intinya itu dimulai dari kepala divisi yang dijabat oleh Kak Ajeng Vivin Astia Putri, kemudian ada bendahara divisi yaitu Kak Alda Yunita Safitri, kemudian sekretaris divisi ada Kak Mar'atus Soleha, dan koordinator CAF atas nama Kak Kici Wulandari. Next. Kemudian untuk Departemen Markom atau Marketing dan Komunikasi, yang pertama itu ada Kepala Departemen Markom yaitu Dasila Diaramadita. Kemudian ada anggota Marketing dan Komunikasi, di mana anggotanya itu ada 5. Yang pertama itu Kak Sylvia Megdi Suhitno, kemudian ada Kak Ida Ayu Sinta Mahadewi, kemudian ada Kak Fitri Dwi Puspitasari, ada Kak Kesha Ivana BR Barus, dan juga Kak Syabila Friska Maulia. Kemudian untuk Departemen Produksi, di sini dijabat untuk kepalanya itu dijabat oleh Kak Berliandra Gaisia Fatiha, kemudian disusul oleh anggota-anggotanya dengan total 6, dimulai dari Kak Renaldi Slamet Raharjo, kemudian Kak Margareta Lexi Febri Dinari, kemudian Kak Naswa Rizkia Putri, Kak Ridora BR Pelawi, kemudian ada Kak Kesha Clara Natali Tarigan, dan juga Kak Adita Fibiatus Ainur Rofiah. Kak, kegiatan divisinya apa sih? Jadi kegiatan divisi fashion itu dimulai dari meeting online ataupun meeting offline. Kemudian yang kedua itu ada desain produk, kemudian yang ketiga itu ada pembelian bahan, kemudian yang keempat itu ada produksi, dan yang kelima itu ada bazar dan juga ikut serta dalam kegiatan Car Free Day setiap hari Minggu di alun-alun. Bisa di next. Nah, untuk pencapaiannya sendiri, di sini divisi fashion itu pernah memenangkan lomba kreatif video ucapan dalam acara Disnatalis KSKM pada tahun 2024. Next. Kendalanya itu ada banyak teman-teman di sini. Yang pertama itu anggota Departemen Produksi susah untuk diajak kerjasama dalam produksi dikarenakan crash atau bentrok dengan jadwal kuliah ataupun alasan lainnya. Kemudian yang kedua, anggota divisi fashion ini beberapa ada yang terlambat membayar kas dari deadline yang sudah disetujui, sehingga bendahara divisi melakukan personal chat untuk menagih kas kepada anggota divisi fashion. Kemudian yang ketiga, beberapa anggota Departemen Marketing dan Komunikasi minim respon saat Kepala Departemen chat di grup departemen. Nah, dilihat dari kendala-kendalanya ini kan kebanyakan masalahnya itu dari individu ya teman-teman. Jadi kita selaku AM itu harus senantiasa berkomitmen dan juga bertanggung jawab atas job desk yang sudah kita terima. Jadi kita harus sebisa mungkin untuk mengerjakan
hal itu dengan penuh tanggung jawab gitu teman-teman. Jadi kita nggak boleh lupa dengan tugas-tugas kita selama menjadi AM, dan kita juga harus disiplin diri terutama dalam pembayaran kas, karena kita harus introspeksi diri itu teman-teman. Jadi nggak boleh sampai terlambat untuk pembayaran kas, karena itu juga bisa menghambat apa namanya ya, kayak pengumpulan dananya untuk produksi yang selanjutnya gitu. Bisa di next. Motivasi dan harapan untuk divisi fashion. Jadi, tetap semangat untuk anggota muda yang ingin masuk ke divisi fashion. Untuk periode berikutnya, diharapkan mampu memilih produk yang relevan dengan target pasar yang dituju, baik itu dari segi harga, kemudian jenis barangnya apa, ataupun kualitasnya itu bagaimana. Karena target pasar divisi fashion ini sebagian besar adalah remaja, jadi diharapkan sebisa mungkin memproduksi produk yang sesuai dengan selera remaja masa kini. Terlebih produk dengan harga yang terjangkau dan tidak mengalami penurunan permintaan. Meskipun sebenarnya Obi Belt ini merupakan suatu produk yang hanya tren di kala itu, tapi hanya sebagian orang yang menyukai produk tersebut sehingga tingkat perputarannya itu rendah, teman-teman. Jadi diharapkan untuk periode selanjutnya itu mampu memproduksi sebuah produk fashion yang masih relevan dan berbasis kebutuhan. Kak, kenapa sih kita harus masuk divisi fashion? Jadi alasan harus masuk divisi fashion ini dikarenakan fashion ini kan sangat dekat dengan kehidupan anak muda, terutama Gen Z nih seperti kita. Jadi dengan bergabung di divisi fashion ini, mereka itu bisa membawa perspektif segar dan tren terkini yang sesuai dengan pasar anak muda. Kemudian anggota muda itu juga bisa mengeksplorasi desain, tren, hingga teknik produksi yang sedang berkembang. Nah, fashion juga merupakan subsektor yang paling penting dalam ekonomi kreatif. Jadi, inovasi dari anggota muda itu bisa membantu menciptakan produk lokal yang kompetitif, bahkan hingga pasar global. Bisa di next. Ini ada beberapa dokumentasi yang dilakukan oleh divisi fashion. Yang pertama itu dengan rapat divisi, kemudian ikut acara di bazar, kemudian foto produk, kemudian mengikuti berbagai macam acara yang dilakukan oleh KSKM itu sendiri. Bisa di next. Yuk gabung bersama divisi fashion, kami tunggu di divisi fashion ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak nih kepada Kak Dasila ya. Itu tadi nih penjelasan mengenai divisi fashion. Jadi kita jadi lebih tahu banyak lagi nih mengenai divisi fashion karena udah dijelasin sama Kak Dasila tadi. Saya cuma terima kasih banyak kepada Kak Dasila sudah mengenalkan divisi fashion lebih dalam lagi ya. Nah, baiklah. Sebenarnya itu dari pemaparan materi dari kakak-kakak penanggung jawab divisi. Nah, tadi udah ditungguin loh sama PJ sama kakak-kakak penanggung jawab. Teman-teman udah punya pilihan belum nih? Eh, mau masuk ke divisi mana? Karena sepertinya pemaparan materi dari kakak-kakak penanggung jawab udah cukup jelas ya, dan udah cukup menjawab nih semua pertanyaan yang mungkin ada di benak teman-teman anggota muda. Mungkin itu dia seluruh rangkaian sesi dari saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman anggota muda atas perhatian serta antusias kalian dalam menyimak dan juga bertanya pada kita hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan saya kembalikan ke MC untuk sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.